Jadi gue sepakat kalau Paula itu salah memilih suami. Baim Wong dan Paula Verhoeven telah resmi dinyatakan bercerai pada tanggal 16 April tahun 2025 lalu, usai diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, meski telah resmi berpisah, keduanya masih berseteru. Seperti diketahui, Paula belakangan tengah ramai diterpa isu negatif, mulai dari dugaan perselingkuhan hingga dituduh mengidap penyakit serius. Walaupun begitu, tak sedikit pihak yang membela Paula Verhoeven, salah satunya Tengku Zanzabella. Melalui unggahannya di Instagram, Zanzabella menyebut Paula telah melakukan kesalahan, yakni salah dalam memilih Baim Wong menjadi suaminya. Gue sepakat kalau Paula itu salah memilih suami. Deddy Corbuzier bicara soal KDRT secara tidak langsung. Menurut gue bahwasannya memang terjadi KDRT entah dalam bentuk verbal atau non-verbal. Dan juga menurut gue anaknya cocok di Paula. Paula ini mungkin banyak dizalimi Baim. Terlihat dari video-video, si anak laki-laki tersebut, Keanu dan Kenzo, ingin melindungi ibunya dengan cara tidak ingin bertemu. Tetapi di framing Baim Wong beda lagi, tutur Zanzabella. Intinya Baim Wong ini kan mantan pemakai narkoba. Bukan berarti dia gimana-gimana juga. Melihat track recordnya yang sering membuat konten prank, dia itu biasa sekali berbohong. Gua nggak yakin banget dengan tingkah lakunya. Kalau dia bilang Paula selingkuh dengan curhat-curhatan, di rumahnya aja semua bebas masuk. Menurut gue Baim Wong nggak patut dibela. Baim Wong ini, gua berada di posisi membela Paula. Paula istri dan ibu yang baik, pungkasnya. Jadi gua sepakat kalau Paula itu salah milih suami, hahaha, ucap Tengku Zanzabella dalam video yang diunggahnya di Instagram. Pada kesempatan itu, Zanzabella juga membahas soal podcast Deddy Corbuzier yang membahas tentang KDRT di rumah tangga Paula dan Baim Wong. Bagi Zanzabella, hak asuh anak seharusnya jatuh ke tangan Paula. Hal tersebut dikarenakan Baim Wong tak layak dalam mengasuh anak. Selain itu, Zanzabella juga mengungkapkan masa lalu Baim Wong pernah mengonsumsi narkoba hingga suka membuat konten prank. Bagaimana menurut kalian kisah cinta Baim Wong dan Paula? Apakah ada kelanjutannya? Ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Pun juga tidak ada kondisi terkunci. Anak saya bolak-balik, Mbak juga bolak-balik. Karena di situ saya hanya curhat ya, ngobrol gitu. Ini gimana nih? Saya tanya pendapat gitu karena saya melihat beliau tuh kan juga teman baiknya. Boleh tahu nggak sih curhat? Podcastnya Bang Deddy Corbuzier di menit 10.38 itu menunjukkan poin-poin penting di dalam perceraian tersebut. Ini gue mohon maaf kepada Paula ya untuk membahas ini gitu ya, karena ini hal sensitif, tapi sudah ditayangkan ke publik sehingga gue bisa mereactionnya. Di menit 10.38 itu dia berbicara tentang KDRT ya, secara tidak langsung asumsi gue mengatakan bahwasannya memang terjadi KDRT entah dalam bentuk verbal ataupun non verbal ya. Nah, dan juga menurut gue cocok sih anaknya di Paula. Kenapa? Paula ini sedikit dizolimi atau mungkin banyak dizolimi oleh Baim Wong. Terlihat dari video-video anaknya, kayak yang anaknya tuh bilang begini. Ini ada videonya ya. Si anak lelaki tersebut ingin melindungi ibunya dengan cara tidak ingin ketemu, tapi di framing dengan Baim Wong beda lagi gitu ya. Intinya Baim Wong ini kan mantan pemakai narkoba, bukan berarti juga dia gimana-gimana ya, tapi melihat track recordnya yang sering sekali membuat konten prank, itu terbiasa sekali berbohong. Prank itu kan kebohongan ya. Kayak gue nggak yakin banget gitu dengan tingkah lakunya. Kalau dia bilang Paula selingkuh karena curhat-curhatan, di rumahnya aja semua orang bebas masuk. Lalu kayak gimana pula Baim Wong masuk ke kamar Raffi Ahmad, datang ke rumahnya Nikita Mirjani gitu kan, dengan keintimannya begitu. Wah, menurut gue nggak patut dibela Baim Wong ini. Gua berada di posisi membela Paula sebagai seorang ibu dan seorang wanita. Paula istri yang baik, Paula juga ibu yang baik ya.